Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita bersama-sama akan makan tubuh dan darah Kristus, yaitu perjamuan Tuhan. Ketika bangsa Israel akan keluar dari negeri Mesir, mereka menyabut pintu kiri kanan dengan darah. Berarti ada jalan keluar untuk bangsa Israel boleh diselamatkan. Saya mengatakan selamat beribadah, percayalah darah Yesus sudah menyucikan saudara dan saya. Puji Tuhan, pasti saudara akan menerima berkat yang besar karena darah Yesus ada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, selamat pagi. Kembali lagi kita dalam ibadah di bulan Februari. Puji Tuhan kalau kita boleh ada sampai pada pagi ini. Hari ini kita mau beribadah, hari ini kita mau berikan hati kita. Kalau pada hari ini pun kita memperingati pengorbanan Yesus yang mati di atas kayu salib. Kita mau agungkan Dia, kita mau muliakan Dia, kita mau berikan hati kita kepada Dia. Mari kita akan sama-sama pujikan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita mau berdiri bersama-sama. Amin. Bagi
datang di hadapan-Mu pada pagi ini Bapa. Kami mau memberkati Engkau. Kami percaya kami mempunyai Allah yang besar. Kami percaya Tuhan, kami mempunyai Allah yang ajaib. Allah yang hadir di dalam setiap ibadah pada pagi ini. Memberkati seluruh sidang jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang kekasih. Kita memiliki Yesus yang mati di atas kayu salib untuk menebus saya dan saudara. Kita akan bersuka cita. Kita bangga memiliki Yesus yang mati dan bangkit untuk saya dan saudara. Mari kita akan pujikan Dia mati bagiku. Amin. Yesus, amin. Puji Tuhan, mari saudara yang kekasih, kita anak-anak yang menang karena oleh kuasa darah Yesus. Kita akan pujikan, kemenanganlah, kemenanganlah. Oleh darah
kuasa di dalam darah Yesus. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan saudara, tiba saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Tidak ada kasih seperti kasih Yesus. Tidak ada kebaikan yang sebaik daripada Yesus. Dia korbankan seluruh dirinya, mati di atas kayu salib. Tanda darah itu yang akan menyelamatkan saya dan saudara. Tidak pernah terbatas kebaikannya. Kita akan sama-sama pujikan. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Amin. Haleluya, puji Tuhan.
siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk diisi oleh firman-Mu. Kami siap untuk Tuhan dipuaskan oleh firman-Mu. Saat-saat ini kami butuh firman-Mu. Kami perlu firman-Mu untuk kami menjadi kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, urapi setiap hati pendengaran kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu untuk menabur kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya berhadapan dengan orang-orang yang terus berproses ya di dalam hidup. Ada yang muda ya, ada separuh baya dan juga dewasa prima dimanapun Anda berada. Kita tahu bahwa Tuhan tidak saja saudara memulihkan secara sempurna tentang keuangan kita, kesehatan kita, fisik kita, ya, keluarga kita, tapi juga Tuhan memulihkan kesehatan jiwa kita. Saudara, saya berapa waktu lalu pernah berkata bahwa pertempuran yang paling hebat itu di dalam jiwa kita. Ada filsafat dunia berkata bahwa di dalam hidup kita itu seumpama ada 3 kera nakal. Ya, 3 kera nakal yang selalu mengganggu. Kera itu adalah pikiran kita, daging kita, tubuh kita, dan jiwa kita. Saudara, 3 pola ini seringkali tidak selaras dan tidak seimbang, memiliki kebenaran-kebenaran sendiri. Dan itu menyebabkan orang seringkali tersesat dalam cara bertindak dan berpikir. Dia bisa saja sakit. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau itu terjadi maka kita merasa bahwa jiwa kita itu terkungkung. Itu dalam konteks filsafat dunia. Tetapi mari kita melihat pada saat pagi hari ini. Ada satu tema yang saya rindu dan ini terus harusnya dibangun dan diingat. Bagaimana kita pulih dari luka batin ini. Karena kalau jiwa kita luka, jiwa kita tidak sehat, maka ada satu proses hidup yang terhalang. Ya saudara, tubuh kita bisa menjadi lemah, sakit juga, dan roh kita bisa menjadi mati. Oleh sebab itu Tuhan sangat berkonsentrasi untuk dalam pelayanannya Tuhan Yesus, ya saudara, selalu mau menyembuhkan, memulihkan. Mengapa saudara ada luka hati? Ya, kita sudah paham bahwa kita hidup di dunia ini. Dunia kita tidak sempurna. Ya saudara, saya tidak terlalu panjang lebar untuk bicara asal-usul kejatuhan manusia di dalam dosa. Itu sebabnya selalu saja ada hal yang terjadi yang bisa membuat kita menjadi kecewa dan membuat hati kita menjadi pahit. Bisa jadi kadar lukanya kecil tetapi juga lukanya bisa parah, kecil tapi parah. Kelihatannya saudara senyum, gembira ya. Tetapi di dalam hatinya luka. Berapa banyak orang yang hidup dengan pola-pola seperti ini? Semua luka itu bisa menimbulkan luka batin saudara, itu bisa menimbulkan akar pahit di dalam jiwa kita. Dan itu harus dipulihkan. Banyak orang yang menggunakan topeng seolah-olah dia jagoan, seolah-olah dia sukses, berhasil. Kalau dilihat kenapa? Bukan karena memang dia skillnya begitu luar biasa. Saudara, tetapi dia berjuang itu hanya untuk bisa menunjukkan dia berhasil. Padahal kalau kita lihat dorongan internalnya dia adalah luka di batinnya. Ini sangat berbahaya. Dan banyak juga jemaat bahkan pelayan-pelayan Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan. Ini tidak bisa dihindari karena kita tetap saja bahannya adalah manusia.
Pernah terluka atau itu wajar, saudara. Terluka itu wajar karena kita berinteraksi dengan banyak orang, dengan banyak watak. Tetapi menyimpan luka yang akan menimbulkan akar pahit, itulah hal yang sangat berbahaya di dalam hidup ini. Kenapa Tuhan Yesus datang? Salah satunya juga Dia mau supaya kita menjadi sehat, saudara. Ya, di dalam ruang lingkup jiwa kita. Kita diajarkan doa Bapa kami, bukan ya, Bapa kami di surga. Coba saudara cek, ketika kita menyebut Bapa kami di surga, ada enggak rasa bahwa kita berjumpa dengan Tuhan sebagai Bapa? Kadang itu sulit. Kenapa? Kita punya luka batin, luka dengan orang tua, luka dengan atasan kita, luka dengan senior-senior kita. Bahkan luka di lingkungan kehidupan kita, saudara. Luka di kulit itu sesuatu yang wajar ya. Itu sebabnya Tuhan memberikan satu mekanisme dalam tubuh kita dan di darah kita. Sehingga jika ada luka bisa segera kering dan sembuh. Ada benang-benang fibrin kalau tidak salah nih. Saudara yang pernah belajar tentang darah ya. Ada benang-benang fibrin, kalau kita terluka maka benang fibrin itu yang akan menyembuhkan luka kita. Saya ajak kita ambil komitmen, saudara. Pagi ini kita berkomitmen karena ini penting. Segera bereskan semua luka hati dan akar pahit kita. Saudara, kita tidak bisa hidup di dalam kekudusan Tuhan kalau kita tidak membereskan luka-luka di dalam diri kita, di dalam jiwa kita terutama. Efesus 4 ayat 31, mari kita baca bersama-sama. Efesus 4 ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang. Saya ulangi, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ingat, kejahatan itu terjadi karena jiwa kita gak beres. Saudara, iman kita menjadi lemah. Iman kita adalah hati yang luka. Saudara, puji Tuhan. Rahasianya saudara untuk dapat adalah pengampunan. Kunci pemulihan luka batin hanya satu saudara, pengampunan. Mengampuni. Aduh, jadi orang Kristen itu sulit ya mengampuni. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya nih kepada Anda semua. Ya, mau tanya nih, Anda sudah mengampuni belum? Atau Anda menggunakan baju kesalehan tapi sulit mengampuni? Aduh, kita mau sehat bukan saudara? Salah satu menghadapi virus corona selain menggunakan prokes, protokol kesehatan, salah satunya kalau kita mau kuat imun kita, mengampuni saudara. Mengampuni. Puji Tuhan. Efesus 4 ayat 31 dan 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. 32. Tetapi hendaklah kamu ramah. Ini dia. Ramah. Ramah bukan dibuat-buat saudara. Ramah itu benar-benar dari dalam hati kita ya. Seorang terhadap yang lain penuh kasih mesra. Kemesraan ini janganlah berlalu. Ada lagu begitu saudara-saudara, bukan? Kadang-kadang kemesraan itu ada maunya begitu. Kalau kasih mesra dari Tuhan itu bukan karena kita mau mendapatkan sesuatu, tidak begitu. Kasih mesra Tuhan itu memang kasih agape. Kasih yang
kekal, dari kekal sampai kepada kekal. Harusnya kita membawa kasih mesra ini, saling mengampuni. Berapa banyak dari kehidupan kita suka menstigma orang. Oh itu bekas musuhku, oh itu bekas orang jelek, oh itu bekas ini, bekas itu. Itu stigma, saudara-saudara. Harusnya kalau dia sudah benar, ya kita harus mengakui kebenarannya. Jangan distigma karena Tuhan tidak pernah menstigma kita. Dulunya kamu orang berdosa, gara-gara saya kamu menjadi orang yang saleh. Tidak begitu. Melupakan yang sudah, dia takkan ingat salahku. Tuhan selalu mengampuni. Di dalam Markus 11 ayat 25 saudara-saudara, berbunyi demikian. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Nih siapa yang suka berdoa? Siapa yang suka berdoa? Lalu saya berkata, saya pendoa syafaat, saya pendoa gereja, setiap hari saya berdoa. Tetapi kalau kita tidak mengampuni saudara-saudara, ya, maka dikatakan berikutnya, kenapa kita harus mengampuni? Supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Kalau mau berdoa minta ampun dulu saudara-saudara. Ya, bukan sekedar berdoa. Begitu. Doa itu adalah duduk, omong-omong, dan anugerah. Ini akronim. Puji Tuhan, kita berkemenangan karena kita mengampuni. Saudara-saudara, berusaha mengampuni tanpa kasih Tuhan adalah hal yang sangat sulit bagi kita. Sulit. Ini suami istri ini ya, saudara-saudara, seringkali dalam perjalanannya 12 tahun, 20 tahun. Saya bertanya nih kepada Bapak Ibu ya di rumah tangga masing-masing. Tulus enggak mengampuni pasangan? Anda pasti pernah terlukai. Tapi pernah enggak berkomunikasi dengan baik lalu mengampuni? Atau justru menutupi itu sehingga itu menjadi pahit? Sehingga kulihat di matamu ada cinta, ada kemesraan, sudah tidak ada. Bila tidak ada komunikasi yang baik, Bapak Ibu Saudara, ya suami dengan istri, orang tua dengan anak, selalu menutupi galau begitu ya, persoalan-persoalan diri tanpa mau terbuka. Ya, kita bisa melihat lirikan mata atau mata yang tertuju sudah kering, sudah tidak ada kerinduan. Bayangkan itu Bapak Ibu Saudara, hidup dengan pola seperti itu. Maka lambat laun rumah tangga itu akan mati. Tidak ada jiwa yang hidup di dalamnya. Harusnya ada Kristus yang memberikan kehidupan karena pahit, karena luka hati. Yang terjadi bagaimana kalau Kristus tidak ada di dalam rumah tangga, di dalam keluarga itu? Ya, kelihatannya baik, kelihatannya rukun, tetapi tidak ada Kristus di dalam diri. Maka pengorbanan Kristus tidak bisa hidup di dalam hidup saudara-saudara dan tidak bisa mengampuni. Matius 8 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika satu kali berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Ayat yang ke-22, Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali. Kita harus memberikan pengampunan, menyerahkan hak kita, mematikan ego kedagingan kita untuk dapat berbagi hidup dengan orang lain.
Walaupun orang lain tidak melakukan itu kepada kita. Yang terpenting Bapak Ibu Saudara, kita melepaskan pengampunan itu dan kita menerima anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Di ayat yang ke-14, pasal 18 Matius, Tuhan akan mengampuni orang yang mengampuni kesalahan orang lain. Bayangkan kalau Tuhan mengampuni kita, saudara-saudara. Berkat Allah itu akan tercurah di dalam hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang memiliki pengharapan penuh. Tidak terganjal hidup kita, saudara-saudara. Kita menjadi orang yang sehat. Oleh sebab itu mintalah kasih Tuhan menyembuhkan hati kita. Maka kita dapat melihat saudara-saudara, mengampuni itu menjadi mudah. Minta Tuhan menyembuhkan kita supaya kita bisa mengampuni orang yang menurut kita bersalah kepada kita. Puji Tuhan. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 berbunyi demikian. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan memberikan contoh. Bukankah kita mengatakan Yesus Kristus adalah teladan bagi kita, bukan? Kalau kita mau masuk ke dalam kerajaan surga, maka keteladanan kita hanya kepada Yesus Kristus. Dia sudah mengampuni kita lebih dahulu. Mari kita praktekkan. Saudara-saudara, membagi hidup dengan orang lain dengan cara mengampuni. Menyerahkan hak-hak kita. Kita tidak hidup di dalam keegoan kita. Saudara-saudara, Daud mengalami, ini sebagai contoh, Daud mengalami sebuah pergumulan yang luar biasa dalam hal mengampuni. Mari kita melihat di dalam Mazmur 35 ayat 12 sampai 17, saya akan bacakan. Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan. Perasaan bulus mencekam aku. Coba lihat. Daud merasa kebaikannya dibalas dengan kejahatan. Ya. Tetapi aku ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung, aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dadaku, seolah-olah temanku atau saudarakulah yang sakit. Demikian aku berlaku seperti orang yang berkeluh kesah karena kematian ibu. Demikian aku tunduk dengan pakaian kabung. Daud memberikan hidupnya untuk Saul, saudara-saudara, sedemikian rupa. Mau hidup bersama-sama dengan Saul, niatnya demikian. Tetapi ketika aku, ayat 15, tetapi ketika aku tersandung jatuh, bersukacitalah mereka dan berkerumun melawan aku. Orang-orang asing yang tidak kukenal menista aku dengan tidak henti-hentinya. Saul mengirim orang untuk mengintimidasi Daud, saudara-saudara. Dengan fasik mereka mengolok-olok terus, menggertakkan giginya terhadap aku, ada ancaman. Sampai berapa lama Tuhan Engkau memandangi saja? Selamatkanlah jiwaku dari perusakan mereka, nyawaku dari singa-singa muda. Saudara-saudara, sampai Daud berseru kepada Tuhan karena dia tidak mau kehilangan sukacita Tuhan. Dia berkata, selamatkanlah jiwaku dari perusakan mereka. Saudara-saudara, berapa banyak saudara merasa terancam, ya, menjadi luka, sampai kita sendiri tidak bisa berdoa kepada Tuhan. Itu yang dialami Daud. Bahkan Daud punya dua pilihan, membunuh Saul atau mengampuni Saul. Saudara-saudara, tapi marilah kita mencontoh Daud, datang di dalam hadirat Tuhan dan berkata, selamatkanlah jiwaku dari perusakan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berdoa kita semua bisa lulus dalam ujian mengampuni. Maka lihatlah bagaimana Tuhan akan mengangkat dan memberkati
Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Lihat lihat di dalam kehidupan saudara-saudara apa yang menyebabkan engkau pahit dan luka hati. Berdoa kepada Tuhan. Lepaskanlah pengampunan. Maka engkau akan diberkati. Amin saudara-saudara. Puji Tuhan ya. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, mengampuni. Dan yang kedua, lihatlah bagaimana cara Tuhan. Yaitu belajar melihat dari kacamata Tuhan. Ketika kita bisa melihat hidup kita dengan kacamata Tuhan, yaitu bagaimana cara Tuhan mendidik hidup kita. Melalui korban Kristus, melalui korban pribadinya, menjadi hamba, rela menjadi hamba, bahkan rela mati bagi kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang merdeka. Di dalam Dia bahkan kita mewarisi kerajaan Allah. Mari kita melihat saudara-saudara kita juga dengan kacamata Tuhan. Kacamata kasih. Doakan mereka. Ampunilah mereka. Maka lihatlah Tuhan akan mengampuni engkau dan engkau akan diberkati oleh Tuhan. Buka hati kita atas firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Terima saudara-saudara, terima firman Tuhan. Terima firman Tuhan. Minta Tuhan untuk memberikan kasih-Nya kepada kita. Sehingga kita saudara-saudara bisa belajar untuk melepaskan pengampunan itu. Terima firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Dan kita akan menutup firman Tuhan ini dengan perjamuan kudus Tuhan. Sebagai pengingat. Betapa besar kasih Tuhan kepada hidup kita. Ya, Dia mengampuni kita, Dia menerima kita apa adanya. Sehingga kita dapat berkata, Aba Bapa. Dia akan memberikan pengampunan yang luar biasa. Demikian juga mari kita memberikan pengampunan kepada orang lain. Supaya kita tetap sehat di dalam Dia. Puji Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memasuki sakramen kudus Tuhan di minggu ini ya. Mari kita berdiri bersama-sama, siapkan hati Anda dimanapun Anda berada. Kita tahu pengorbanan Tuhan, Dia yang mengorbankan dirinya, menebus dosa, menebus kita dari lumpur dosa. Dan kita memiliki kerajaan Allah karena pendampingan Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu, ku datang pada salib itu. Kami bersyukur, mari kita menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena pengorbanan-Mu
Kami menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Haleluya, terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat darah-Mu dan tubuh-Mu bagi kami Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami umat ketebusan-Mu Tuhan. Glory, glory, glory. Haleluya. Bapa surgawi, kami masuk dalam sakramen kudus Tuhan. Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Ampuni segala sesuatu yang menyebabkan kami tidak dapat melihat hadirat-Mu, kerajaan-Mu. Kami sadar bahwa kami adalah umat ketebusan-Mu. Kami mau tinggal dalam hadirat-Mu. Tolonglah kami supaya kami boleh melihat kemuliaan Allah dan kami boleh melihat tuntunan Tuhan dalam hidup kami di kekekalan. Terima kasih. Masuk ke dalam perjamuan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Kita tetap dalam sikap doa dan kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Puji Tuhan. Saudara, di dalam roti ini, kalau kita lihat ini sekedar roti, tetapi dengan iman kita melihat bahwa Yesus Kristus telah berkorban oleh bilur-bilurnya, oleh tubuh Kristus, kita disembuhkan dalam cara kita berpikir, dalam cara kita berucap, bahkan kesembuhan di dalam jiwa kita, di dalam tubuh kita, kita dapat melihat kita berkemenangan. Amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita mengangkat cawan di tangan kanan kita dan kita mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, setiap tetes darah Yesus telah menyucikan kita dari dosa. Kita menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Dia. Oleh sebab itu, setiap orang Kristen atau anak Tuhan ketika ditanya, apakah engkau akan masuk ke dalam kerajaan surga? Kalau kita mengikuti iman percaya kepada Tuhan dan melaksanakannya, kita pasti masuk ke dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Kita mengucap syukur Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik, sungguh baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat pertolongan-Mu melalui penebusan-Mu Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Engkau. Kami kuat di dalam Engkau. Kami terus mengikuti jejak Tuhan. Ada penderitaan memang di dalam kehidupan kami ketika kami hidup. Tapi kami berkemenangan karena Engkau. Terima kasih buat pengampunan-Mu Tuhan.
Terima kasih buat kerajaan surga-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali dengan Engkau Tuhan. Engkaulah juru selamat kami, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Lawatlah setiap saudara-saudara kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Sembuhkan Tuhan, kuatkan Tuhan. Berikanlah jalan keluar dalam setiap pergumulan mereka. Karena kami adalah orang-orang yang berkemenangan. Terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini dengan berkemenangan, amin. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah mengingat korban Kristus Yesus Juru Selamat kita melalui sakramen kudus Tuhan. Dan kita pulang dengan iman percaya yang ditambah-tambahkan. Puji Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Terpujilah Tuhan, ini iman kami kepada Engkau Tuhan. Dan kiranya Kamu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Mari kita menengadkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia-karunia Ilahi, mujizat surgawi terlimpahkan atas kita semua sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Haleluya. Bapa, terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.